puasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Tema 1 masuk sub 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita menyaksikan video, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Silahkan. Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari bungung jumpa. Tari bungung jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo coba kalian menari dalam formasi duduk. Ini adalah gerakan pada waktu kita menarikan bungung jumpa dalam formasi duduk. Gerakan yang pertama saat formasi duduk adalah tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan dan dilakukan secara bergantian. Hitungannya adalah 4 kali 8 hitungan. Gerakan berikutnya adalah tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali dan lakukan secara bergantian. Hitungannya adalah 2 dikali 8 hitungan. Setelah itu gerakannya adalah kedua tangan tepuk lurus ke depan. Lalu tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah ketika tepuk atas badannya diangkat. Ini kita lakukan dengan hitungan 4 dikali 8 hitungan. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Hitungannya adalah 2 dikali 8. Itu tadi gerakan tari bungung jumpa saat formasinya duduk. Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Perbedaan itu indah adik-adik. Perbedaan itu juga suatu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Apa kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Hari raya agama apa yang pernah kamu lihat anak-anak? Nah, di sini kita akan belajar tentang hari raya umat agama yang ada di Indonesia. Ingat, Indonesia memiliki 6 agama atau kepercayaan yang diakui. Mari kita lihat hari raya dari masing-masing agama. Hari raya agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Contoh hari raya umat agama Kristen, Katolik atau Protestan itu adalah Natal, Paskah, ada juga Jumat Agung, dan lain sebagainya. Untuk agama Hindu sendiri ada hari raya Nyepi, ada juga hari raya Galungan. Agama Buddha sendiri ada hari raya Trisuci Waisak atau biasanya kita kenal dengan Waisak. Agama Konghucu sendiri hari rayanya adalah Imlek atau Tahun Baru Cina. Ini adalah hari raya dari masing-masing agama. Kita harus menghargai dan toleransi terhadap agama orang lain.
ketika mereka merayakan ibadah atau merayakan hari rayanya, kita tidak boleh mengganggu dan kita harus bertoleransi dengan mereka. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keragaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi keragaman itu jangan dijadikan suatu perbedaan yang memecah belah, tetapi menjadi sesuatu kekayaan alam yang bisa mempersatukan bangsa kita. Demikianlah pembelajaran kali ini. Kita akhiri saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.